Wajah menyeramkan itu sudah tidak terlihat lagi dalam kamera. Aku kembali menoleh ke arah kursi yang dimana berawal ada sepasang mata menyala sedang menatapku di dalam foto. Dan sekarang tidak tahu kemana makhluk itu pergi setelah dia ada di depan kamera dengan wajahnya yang menyeramkan. Fotonya tersimpan di memori dan tidak akan aku hapus sampai kapanpun. Sang pedagang tersadar aku melihat ke arahnya, lebih tepatnya ke arah kursi yang ada di sampingnya. "Mau lagi tahu, Mas?" tanyanya dengan senyuman pemikat khas pedagang. "Enggak, Mas, masih ada." Bus masih melaju seperti pikiranku yang terus menguras otak untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Keanehan-keanehan yang aku rasakan seakan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu yang terasa lambat sekali berjalan. Jam tanganku terus berdetak, tapi setiap kali aku melihatnya, jarum jam seperti masih berada di tempatnya. Baru berganti ketika sudah berkali-kali lipat waktu berputar yang aku rasakan. Suara anak-anak terdengar dari arah depan, tertawa cekikikan. Mungkin suara anak kecil yang bersama ibunya. Aku kembali fokus sampai aku teringat akan anak kecil itu. Hanya satu anak yang naik ke bis ketika sudah meninggalkan terminal tadi. Tetapi suara tertawa cekikikan itu seperti suara 3-5 orang anak kecil di depan kursiku. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan penasaran, aku memutuskan untuk pura-pura berdiri sambil melihat suara cekikikan yang mana semakin lama semakin melengking. Seperti yang sering diputar Maman untuk menakuti Jali ketika dia sedang di kamar mandi. Namun, belum sampai aku menaikkan pantat, sesuatu menyentuh pundakku. Langsung aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Nenek masih terlelap tidur dengan posisi tangan masih di tempatnya. Tidak mungkin orang di belakangku yang melakukannya. Ponselku kembali berdering, pesan dari ibu. "Sebaiknya kamu turun, Nak. Ganti saja mobil. Ibu sangat khawatir ke kamu." Aku pun membalasnya. "Kenapa, Bu?" Sinyal kembali berulah. Sialan, gambar jam di bawah pesan dan warna merah di tempatnya sinyal. Ada apa sebenarnya? Kenapa sinyal selalu menghilang ketika aku ingin menanyakan sesuatu yang penting? Dan kenapa ibu menyuruhku berganti bis? Apa karena ibu tahu bahwasannya bus yang aku tumpangi berhantu? Bus berhenti, ada yang kembali naik dan kedua pengamen tadi turun. Seorang ibu sedang hamil yang naik lantas duduk di kursi kosong di depan kursi anak dengan ibunya. Sekilas aku melihat kedua pengamen tadi langsung masuk ke sebuah tempat makan. Mungkin mereka melanjutkan mengamen di sana atau langsung makan. Ponselku masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan bagusnya sinyal. Berbagai metode telah aku coba seperti metode sebelumnya. Tapi semuanya percuma. Sinyal masih saja hilang. "Cu, kamu tenang. Nenek akan menjenguk dan membawakan bunga kesukaanmu. Nanti akan nenek tanam di rumahmu." Suara nenek kembali mengalihkanku dari kekesalan pada HP. Ternyata nenek hanya mengigau. Beliau masih tertidur pulas, mungkin kelelahan karena kondisi fisiknya yang sudah tua. "Hahaha, hahaha, hahaha." Suara tawa anak kecil dari kursi depanku kembali terdengar, dan aku memutuskan untuk melihatnya.
tapi di punggungku seperti ada yang menempel, membuat badanku berat. "Kamu jangan melihatnya." Suara nenek terdengar, nadanya seperti berbisik. "Kenapa, Nek?" Saat aku menoleh, nenek masih tertidur. Aku menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal, menatap nenek yang masih tertidur. Telingaku masih mendengar tertawaan anak kecil di kursi depanku, dan sepertinya hanya aku saja yang mendengarnya. Karena semuanya tampak biasa saja, sama halnya dengan nenek. Ia tertidur dengan pulas tanpa merasa terganggu oleh suara tawa anak kecil yang semakin lama semakin kencang, serta memekakan telinga. Bus ini semakin aneh. Setiap saatnya pasti saja aku melihat atau mendengar hal yang ganjil. Kalian pasti sudah tahu apa yang aku rasakan, dan pastinya kalian akan menyuruhku untuk turun dari bus ini. Tapi jiwa penasaranku masih menguasai diri untuk tetap duduk di kursi. Tak peduli semuanya akan menjadi menyeramkan seperti yang aku lihat di film-film. Atau ini hanya film? Sutradara menutupi kamera supaya tidak diketahui olehku. "Kamu jangan mengganggu, diam di rumah dan tunggu nenek," ucap nenek lagi di dalam tidurnya yang lelap. Aku tidak mendengarkan suara nenek karena memperbaiki ponsel yang utama sekarang. Membalas pesan ibu yang terhambat oleh sinyal. Ponselku berdering tanda ada pesan masuk. Itu berarti sinyalnya sudah kembali baik. Akan tetapi pesan dari Diara bukan dari ibu. "Kamu sudah pulang. Jali tadi cerita semuanya. Katanya dia melihat aku sama kamu di depan gang dekat rumah mama, padahal aku baru bangun. Terus dia juga mengirimkan foto yang kamu kirim. Itu bener di bus. Matanya serem kayak mata hantu. Apalagi pas foto dia deket banget sama kamera. Jelas banget itu hantu." Aku kesal ke Jali. Bukankah dia sudah berjanji tidak men-share-nya ke orang lain? Tetapi dia kenapa mengirimkannya ke Diara? Aku langsung membalas pesannya. "Iya, aku sudah pulang tadi pagi. Soal dia lihat kita di gang, mungkin matanya saja kurang vitamin A. Aku juga heran kenapa bisa ada makhluknya. Padahal di kursi yang aku foto tidak ada siapa-siapa. 3 kali aku memotretnya dan makhluk itu semakin dekat di foto terakhir. Tapi sekarang tidak tahu di mana makhluk itu." Pesan terkirim dan langsung dibacanya. Terpaksa aku menceritakan dan aku masih menunggu pesan dari ibu, tetapi belum dibalas. "Coba kamu foto lagi." Pesan balasan dari Diara. Aku memotret kursi untuk keempat kalinya dan hasilnya dia masih ada di sana. Mata itu masih ada di sana, menatap ke arah kamera dengan tajam seperti mata singa yang akan menerkam masanya. "Makhluk itu masih ada di sana," ucap Diara melalui pesan. "Iya, tidak hanya mata itu yang aku lihat sebenarnya. Banyak keganjilan yang aku rasakan dari pertama di terminal sampai naik bus ini. Aku juga melihat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bus ini berhantu." "Kamu turun saja, ganti bis," balasnya. "Tidak, bukan Ajay namanya kalau penakut." "Alah, waktu nonton film setan saja kamu tutup mata, apalagi ini setan beneran." "Aku tidak percaya kamu seberani itu," balasnya. Berbicara dengannya selalu membuatku tenang dan rasa beban hilang. Rasa takut tergantikan oleh rasa berani.
Lihat saja, aku pasti memecahkan misteri yang ada di bus ini. Nanti mati bagaimana? Aku, iya, ditambah emotikon sedih. Aku menepuk jidat. Astagfirullah. Ya doakan aku baik-baik saja. Teman macam apa yang mendoakan seperti itu? Ya sudah, aku doakan semoga kamu selamat sampai tujuan dan memecahkan misteri bus itu. Udah dulu ya, aku mau mandi. Aku mulai berpikir, bagaimana kalau aku mati dimakan oleh makhluk bus ini? Dan bagaimana kalau semua orang di bus ini semuanya hantu? Hanya aku yang manusia. Bagaimana? Aku masih ingin hidup dan bertemu dengan orang yang aku sayang di rumah maupun di kampus. Tapi terlambat, tekadku sudah bulat untuk tetap duduk di bus ini apapun yang terjadi. Nenek yang ada di sampingku terbangun. Sudah sampai di Sukabumi? Tanyanya sambil mengucek-ngucek mata. Belum, Nek. Ini masih di jalan. Jawabku sambil melihat toko-toko di samping jalan. Bangunan yang sepertinya tidak terawat, penuh oleh kededaunan di depannya, dan cat yang sudah pudar. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang tertunduk, pakaiannya penuh oleh tanah dan banyakan sobek. Aku melihat ke arah sisi lainnya. Semua sama. Toko-toko yang menyeramkan dan orang-orang berjalan menunduk dengan pakaian yang sudah lama tidak diganti sepertinya. Kamu lihat apa, Nak? Tanya nenek lagi. Enggak, Nek. Kamu bukan lihat hantu, kan? Sebenarnya nenek lihat apa di sana? Aku mencoba menanyakan itu untuk memastikan tidak hanya aku yang melihatnya. Toko, banyak orang, jawabnya. Tokonya bagaimana, Nek? Menyeramkan. Terus, pakaian orang-orangnya bagaimana? Kamu mau tahu apa yang aku lihat, Nak? Mataku langsung beralih ke nenek. Aku mengangguk bersiap mendengarkan. Dari awal aku naik bus ini, semuanya terasa berbeda. Aku tahu kamu melihat hal yang aneh, kan? Aku kembali mengangguk. Nenek melanjutkan. Seperti yang kamu lihat, beberapa orang yang ada di bus ini bukanlah manusia. Aku menelan ludah. Bulu kuduk langsung naik, keringat dingin mulai keluar. Ternyata tidak hanya aku saja yang melihatnya. Nenek pun begitu. Maksud nenek? Tanyaku. Bus ini adalah bus hantu. Seperti ada sesuatu yang menusuk jantungku ketika mendengar apa yang dikatakan oleh nenek. Ternyata benar apa yang aku duga selama ini kalau bus memang berhantu. Ah, nenek jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Sekarang aku tanya, kamu lihat kondektur itu? Aku mengangguk. Melihatnya sedang meminta ongkos ke penumpang. 2 kursi lagi menuju tempatku duduk. Apakah dia memiliki kepala? Aku kembali menelan ludah saat melihatnya lagi. Kepalanya tiba-tiba menghilang, tidak ada di tempatnya. Aku memang sudah melihatnya tadi, tapi tidak sedekat ini. Biarkan aku yang membayarnya, kata nenek sambil menyodorkan daun beberapa lembar. Lalu kondektur itu melewati kami. Kamu ingin tahu bagaimana dia bisa tidak berkepala? Tanya nenek. Aku langsung mengangguk. Nanti akan aku ceritakan. Sekarang tutup matamu dan jangan dibuka sampai aku menyuruh untuk membukanya. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba awan hitam masuk memenuhi bus dan dengan cepat tangan nenek menutup mataku. Ada apa, Nek? Kamu jangan berisik dan tutup mata. Ini hanya sebentar saja sampai dia menghilang. Apa? Dia? Siapa? Samar-samar aku mendengar langkah kaki dibarengi gelak tawa. Bukan langkah kaki yang seperti biasa, tapi langkah kaki yang membuat bus bergoyang.